ini kayaknya ada seseorang yang sengaja nih untuk ya, mengacak-ngacak hubungan hubungan antar TNI. Tapi nanti dia main kok di film lagi. Di Miracle Cell Vol 7 kan? Sri Asih. Sama Sri Asih. Tapi dia filmnya lumayan banget. Negeriku, balik lagi bersama kami tentu saja hanya di reactionjapanen.com. Ada cerita di balik berita. Saya Tika Piantoro. Saya Sergio Agasta. Kali ini kita akan membicarakan atau mereaksi 5 berita populer. Seperti biasa lah ya, 5 berita terpopuler di japanen.com dalam satu pekan ini. Salah satunya ada yang soal demo kenaikan BBM, terus kabar meninggalnya santri di Gontor. Ya pokoknya selengkapnya hanya di reactionjapanen.com. Kita awali di berita terpopuler kelima di japanen.com. Ini berjudul Bu Koni bilang sikap Jenderal Dudung menampar muka Panglima TNI. Jadi itu di beritanya ini kemarin itu kan sempat ada rapat antara TNI bersama Komisi 1 DPR RI. Nah, rapat ini tuh dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang seharusnya juga diikuti oleh semua kepala matra dari TNI. Jadi mulai dari kepala Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, tapi di rapat kali ini yang sangat penting itu siapa namanya? Jenderal Dudung Abdurrahman ini sebagai Kasat tidak datang dalam rapat tersebut. Padahal rapat kerja Komisi 1 DPR RI ini berlangsung pada Senin kemarin. Dan membahas rapat kerja bersifat sangat penting dan seharusnya dihadiri seluruh kepala staf karena ini semua angkatan dianggap adalah hal yang bersifat primus inter pares atau pertama di antara yang setara. Gitu sih. Oh, karena hal ini muncullah desas-desus publik ya. Bilangnya kalau si Dudung Abdurrahman ini tidak memiliki keharmonisannya, tidak harmonis dengan Pak Andika. Dengan Pak Andika. Nah, alasan Kasat tidak hadir waktu itu karena adanya inspeksi Kodam. Hal ini dianggap sangat tidak pantas dan ini bukan yang pertama. Jadi Ibu Koni ini bilang kalau beberapa kali Jenderal Dudung memang sudah tidak hadir dan mengikuti rapat komisi. Dan untuk menjawab penasaran dari para sobat negeriku, pantauan dari JPNN.com juga sudah merilis bahwasanya Pak Andika ini merespon bahwasanya dia tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Iya, sudah menyampaikan klarifikasi dan Ibu tapi perlu diketahui kalau Ibu Koni Rahakundini ini adalah seorang pengamat militer pertahanan. Tapi ini juga sudah dikomentarin loh sama anggota DPR Nurul Arifin yang mana mengklarifikasi kalau hubungan Pak Dudung dengan Pak Jenderal itu baik-baik saja. Dan dia menilai kalau ini kayaknya ada seseorang yang sengaja nih untuk mengacak-ngacak hubungan hubungan antar TNI gitu. Jadi karena sebentar lagi menjelang tahun politik juga kan. Pokoknya tahun 2024 menjelang politik hindari hoax ya. Makanya harus terus bicara nonton reaction terus juga baca situs berita-beritanya di japanen.com. Itu valid, tidak ada hoax. Nah, ada komentar dari sobat negeriku. Dari Mas Prakoso. Harusnya datang lah Pak, namanya juga rapat penting sebisa mungkin diusahakan. Karena mewakili ini Angkatan Darat. Nah, terus ada juga dari Mas Dika Galipe. Ini kan rapat penting, datanglah Pak. Apalagi ada Pak Jenderal Andika, kalau mau dihargai harus menghargai orang juga Pak. Jangan seperti itu. Ya, namanya juga pendapat netizen. Oke, lanjut kita di berita terpopuler keempat. Oke, selanjutnya berita nomor 4. Ya, ini headline-nya seperti ini. Harga BBM naik, Jokowi salahkan pemilik mobil pribadi, pengguna Pertalite dan solar. Menyalahkan ini. Tapi ini ramai banget tahu kenaikan BBM kan dari harga sekitar berapa 6 ribuan ya? Jadi 10 ribu. Berapa sih? Dari 7.000 Pertalite jadi 10.000. 10.000 lumayan juga. Dan berbarengan momennya dengan menurunnya harga BBM di luar negeri. Jadi harga BBM di luar negeri menurun, di Indonesia malah naik. Nah,
Beritanya seperti ini, Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi menyalahkan kelompok pemilik mobil pribadi tetapi menggunakan BBM subsidi. Menurut Pak Jokowi, subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran karena kelompok masyarakat yang seperti itu gitu. Nah, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Hal ini harus diatasi gitu. Nah, kan mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan masyarakat yang membantu yang kurang mampu terutama. Karena kan ada kalau subsidi. kita logikanya kalau orang mampu beli mobil dia mampu dong beli Iya. BBM ya nggak sih? Iya. Tapi butuh kesadaran mungkin kali ya untuk lebih kalau misalkan aku bayar BPJS tapi aku nggak mau pakai BPJS nih tapi aku mau pakai asuransi aku aja biar BPJS-nya buat amal lah. Ya gitu. karena mampu kan. Iya karena merasa mampu. Tapi kadang emang banyak sih orang-orang kayak gitu tuh. Lah, kadang orang Iya nggak mampu sih? nggak dimampu-mampuin. Ada yang nggak mampu dimampu-mampuin, ada yang sebenarnya mampu tapi dia kayak merasa miskin aja gitu, kayak ngerasa nggak punya duit mulu gitu loh. Berarti miskin Padahal itu bukan dari uang ya? sebenarnya Mental. iya karena ada yang mental miskin, ada yang mentalnya kaya. Tapi ada juga semua harus sesuai porsinya lah, jangan sampai kebablasan. Dunia seimbang lah dengan adanya hal-hal. Karena kan kebutuhan orang lain beda-beda. Jadi orientasi misalkan lo ngerasa udah punya banyak duit, tapi gue ngerasa gue banyak duitnya sedikit kan beda. Kebutuhan lo sebulan, lo gaji lo 20 juta, kebutuhannya 15 juta, tetap Iya aja sih. kan uang jajannya sama aja kayak aku gaji 5 juta per bulan. Gitu sih, ya nggak? Jadi mungkin buat pemilik mobil-mobil pribadi yang terutama yang bukan LCGC ya, Iya. itu mohon sadar diri aja deh. Oh, Pakai lagi yang pula pertamax lah minimal. apa namanya? Transportasi umum di Jakarta juga udah oke loh. Iya. Mendingan naik transportasi umum deh. Betul. Mana ngisinya udah gampang lagi kan, pakai e-money, pakai flash kayak gitu-gitu. Iya. Jadi itu kalau netizen bilang sih Ada begini. Gini. Petani dipikir juga ya Pak, oh, malah ngomongin petani nih. Harga hasil tanaman turun drastis, harga benih, pupuk, obat-obatan, berbagai jenis tanaman naik tinggi, harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya naik gila-gilaan. Gimana nasib petani yang ada di pelosok-pelosok ini? Jangan cuma dilihat dari sisi kota aja, tapi juga harus mempertimbangkan masih banyak desa-desa pelosok atau warga kurang mampu di Indonesia. Apalagi yang masih punya anak-anak sekolah tiap hari harus mengeluarkan uang untuk bensin tiap hari. Lalu bagaimana nasib petani Pak kalau ini masih berkelanjutan dalam waktu yang panjang? Terus ada juga nih, Surya, seketika aku mikir banyak hal, hidup makin sulit, semoga selalu Allah mudahkan rezekinya, rezeki di atas ketidakpastian ekonomi saat ini. Betul, amin. Tapi emang loh, aku tuh nonton TikTok, dia kan ada petani gitu kan, di daerah pegunungan gitu loh, punya kebun brokoli tuh luas banget. Masa dia bilang sekilo itu 3.000, sementara di Jakarta sekilo itu 25.000 sampai 30.000. Bayangin, itu kan nolnya aja udah beda Ini gitu loh. ultra kapitalis namanya. Sangat ultra kapitalis. Jadi mungkin itu juga perlu menjadi perhatian juga ya Pak Jokowi. Lanjut. Ya, oke. Case close. Oke, tadi kita sudah masuk ke berita nomor 4, bahas tentang kenaikan BBM dan sirang sungkalitnya seperti apa. Nah, berita nomor 3-nya ini ada dapat surat panggilan dari KPK, Dugaan Anies korupsi. mengaku bukan sebagai saksi. Lalu sebagai apa dong? Nah, kita simak. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, mengaku bakal dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Hari Rabu. hari Rabu. Menurut Pak Anies, dirinya menerima surat panggilan untuk diminta keterangan oleh KPK. Nah, pemanggilan oleh Komisi Anti Rasuah atau Anti Korupsi ini itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula Formula E yang sudah Oke. berlangsung beberapa bulan yang Nah, lalu. Pak Anies bilang begini, insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas. Nah, Ingat ya, catat ya, bukan sebagai tersangka atau bukan sebagai terduga dan terduga, lain-lain hanya ya. memberikan keterangan memberikan keterangan, atas event bukan juga Formula E. sebagai saksi, tapi memberikan keterangan, itu yang harus digarisbawahi. Iya, kalau misalkan memang ada tinjauan KPK terhadap Formula E, pasti kan ketua panitianya dulu. Siapa ketuanya?
Dari Nasdem? Ahmad Sahroni. Ya harusnya beliau dulu baru Pak Anies gitu. Ini hanya memberikan keterangan aja. Oke, ada komentar apa dari sobat? Ada dong, tapi ini kasusnya masih tetap berlanjut ya. Masih. Kita pantau aja deh di JPNN. Iya. Oke, ini ada komentar dari Koga. Semangat Pak Anies, kalau emang nggak salah nggak usah takut lah Pak ya. Oke, Semangat benar. terus. Oke, ya Pak. Kita di belakang Anda apa di samping Anda? Oke, lanjut di berita terpopuler Gas kedua. Jeffrey Nicole. Oke, kenapa Jeffrey Nicole? Aku kan masih belum bisa move on dari film pertaruhannya Jeffrey Nicole. Tapi gitu bukan ya? soal itu ya beritanya. Tapi nanti dia mohon main maaf. kok di film lagi. Di Miracle Cell Sama Seven kan? Sri Asih. Sama Sri Asih. Sri Asih Tapi dia dia filmnya lumayan banget. Tapi emang seganteng itu ya. Ya, ini apa berita jadi? Oh salah ya. Di sini kita balik lagi ke berita terpopuler kedua JPNN ya. Jeffrey Nicole menyampaikan kabar mengejutkan soal anak Verdi Sambo. Jadi kemarin itu si Jeffrey Nicole itu menyampaikan kalau dia itu bertemu dengan anaknya Verdi Sambo yang tengah terlibat perkelahian di sebuah klub. Malam gitu. Wow, heboh dong ya netizen Kirain ya. klub olahraga tapi klub malam. Siap. Nah, di sini nggak lama si Jeffrey Nicole ini membuat klarifikasi kalau apa yang disampaikannya itu salah. Jadi dia menyampaikan kabar mengejutkan soal salah satu anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Anak Verdi Sambo itu dikabarkan terlibat perkelahian di sebuah klub malam. Padahal anaknya sudah bisa ribut di klub malam. Dia bilang gitu. Maksudnya bisa dalam sebuah lah gitu. perbincangan gitu kan. Nah, menurut pemain film Dear Nathan ini kejadian tak mengenakan tersebut belum lama ini terjadi. Iya, ini ditulis Jeffrey Nicole melalui akun Instagram miliknya. Rame Tapi dia tidak membeberkan secara terperinci nih mengenai kabar tak enak soal anak Verdi Sambo. Nah, ini komentar Jeffrey Nicole itu muncul setelah Melanie Subono mengomentari proses hukum istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Jadi kayak di Instagram gitu deh. Nah, akhirnya dia membuat klarifikasi kalau itu bukan anaknya Verdi Sambo. Udah selesai. Dan ini tuh fans-fansnya si siapa Jeffrey Nicole tuh bersuara dong jadinya. Ada komentar nih dari Mbak Ayu Handaya. Jadi penasaran ada apaan sih yang dimaksud Jeffrey Nicole? Iya. Ya, Nah, dia pasti mikir yang enggak ya. Tonton aja filmnya. Gue jadi si Ayu Handaya, lu mikir enggak ya? Tapi sudah clear ya, si Jeffrey Nicole udah membuat klarifikasi. Yang penting kan klarifikasi, ya, kuncinya itu. Oke, lanjut di berita terpopuler pertama. Puncak berita terpopuler pekan ini sangat mengejutkan ya. Datang dari lagi-lagi dari pesantren. Ponorogo. Ya. Headline seperti ini. Santri gontor meninggal, Soimah menangis, Hotman Paris fotonya sangat mengerikan. Soimah itu siapa? Soimah itu ternyata adalah wartawan. Oh, iya. Oke. Seorang wartawan. Nah, sekarang gini, mengadukan kasus ini kepada Hotman Paris. Nah, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea datang ke kota Palembang untuk mengawal kasus pemukulan yang dialami seorang perempuan yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Kota Palembang. Nah, selain itu, kedatangan Hotman Paris bersama timnya ke Palembang dalam rangka bagian program dari Hotman 911. Program Hotman 911 merupakan program bantuan secara hukum gratis kepada masyarakat ekonomi lemah yang mencari keadilan atas kasus yang dialami. Seorang jurnalis di Palembang, Siti Soimah, umurnya 44 tahun, merupakan salah satu warga yang mengadu kepada Hotman Paris. Siti Soimah mengadukan kasus kematian putranya bernama Albar Mahdi. Senin 22 Agustus lalu di salah satu pondok pesantren ponpes ternama di Jawa Timur yaitu Gontor. Nah, wanita dianggap siapa Mbak Soim ini harus kehilangan putra pertamanya untuk selama-lamanya diduga akibat mengalami tindak kekerasan oleh seniornya. Seperti ini, saya mendapat kabar dari pengasuh Gontor 1, anak saya telah meninggal dunia Senin 22 Agustus kemarin, pukul 6:30. Padahal di surat keterangan yang kami terima meninggal pukul 6:30. Ya, ungkapnya dengan berlinang air mata di salah satu restoran Palembang. Selang waktu anaknya meninggal dan kabar yang disampaikan pihak ponpes itu menjadi pertanyaan bagi keluarga korban. Nah, tapi kan kasusnya ini juga sudah ramai ya. Kemenak sudah turun tangan, polisi setempat juga turun tangan. Kemudian apa itu namanya Kementerian Agama setempat juga sudah langsung menghubungi pondok pesantrennya. Kemudian pondok pesantrennya pun sudah melakukan klarifikasi melalui akun YouTube Gontor TV waktu itu.
gitu. Oke, kita sedih ya, berita yang sedih ya. Iya, tapi ironis ya, ini tuh terjadi di pondok pesantren gitu loh. Iya. Kalau kemarin-kemarin kan banyak kasusnya yang kayak pelecehan gitu. Sekarang malah penganiayaan yang membuat korban jiwa. Padahal kita tahu bahwasanya Kalau Ibu pondok Soimah itu datengin anaknya ke salah satu spiritual edukasi itu ya untuk belajar. Untuk belajar dengan penuh harapan bisa menjadi orang pintar ngaji, ahli surga. Iya. Tapi ya kami turut berduka cita atas meninggalnya Ahmad Albar. Ada komentar apa? Ada banyak. Tapi nggak mungkin dibacakan satu-satu kan. Satu aja. Ada Dul Dino bilang keren bang, semoga program Hotman 911-nya sukses dan abang beserta kru selalu sehat dalam lindungannya serta amanah, amin. Hamid, sangat disayangkan ya para ustadz dan anak didiknya rusak akhlak, guru yang harusnya jujur tapi mengajarkan kebohongan dan lindungi kezaliman. Wajar hal ini terjadi di pondok itu karena Tuhan ingin membuka mata masyarakat. Oke, apapun yang terjadi, asumsi ya, nggak apa-apa ya. semoga kasusnya cepat selesai dan keadilan berbicara. Semangat Bang Hotman Paris. Oke, sekianlah itu tadi 5 berita terpopuler di cpnn.com dalam satu pekan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan download aplikasinya cpnn.com di Play Store maupun App Store. Saya Tika Priantoro. Saya Sergio Augusta, kami pamit. Sampai jumpa.